Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Tematik Unram di Desa Stiling akan mempresentasikan hasil kegiatan kami selama di Desa Stiling. Saya Fadlur Rahman selaku Ketua Kelompok serta pemateri yang akan memaparkan kegiatan kami dengan judul Pengembangan Ekonomi melalui Inovasi Produk Selai Jeruk dan Selai Pepaya khas Desa Stiling sebagai wujud ekonomi kreatif KKN Tematik Universitas Mataram, Desa Stiling, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 11 orang. Yang pertama itu saya sendiri selaku ketua kelompok, yaitu Fadur Rahman. Yang kedua Lianis Piani, yang ketiga Yulia Ersana Dewi, yang keempat Entin Salihat, yang kelima Amir Rahman, yang keenam adalah Zariatul Aulia Hamzani, yang ketujuh Wail Kurniawan, yang kedelapan Nadila Anggraini Rahman, yang kesembilan Ade Satria Pamungkas, yang kesepuluh Elmi Hafiza Safiko, yang kesebelas adalah Siti Hawa. Pokok selanjutnya yaitu pokok bahasan. Ada 6 poin pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua metode pelaksanaan, ketiga gambaran umum rencana usaha, yang keempat biaya dan jadwal kegiatan, yang kelima pelaksanaan program, yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, poin pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. KKN kami dilatar belakangi oleh produk kami dilatar belakangi oleh mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Stiling adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Dikarenakan luas wilayah pertanian dan perkebunan di Desa Stiling yaitu 72,98 hektar untuk pertanian dan 548,52 hektar untuk luas perkebunan. Poin yang kedua yaitu penjualan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Stiling masih relatif terbatas dikarenakan hanya dijual secara langsung. Tujuan kegiatan KKN tematik di bidang desapreneur ialah untuk membantu masyarakat Desa Stiling dalam pengolahan dan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan menjadi suatu produk yang dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu luaran kegiatan. Ada 6 luaran kegiatan. Yang pertama itu leaflet, yang kedua produk yang dihasilkan, yang ketiga artikel ilmiah, yang keempat video pendek, yang kelima publikasi media massa, yang keenam adalah laporan akhir kegiatan KKN. Selanjutnya gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan di Desa Stiling merupakan suatu daerah yang terletak di Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Stiling memiliki wilayah seluas kurang lebih 56,10 km persegi, yaitu 5.600,10 hektar. Dengan jumlah penduduk pada 15 Desember sebanyak 9.802 jiwa dan terdiri dari laki-laki sebanyak 4.709 jiwa dengan persentase 48,4% dan perempuan sebanyak 5.093 jiwa dengan persentase 51,95% serta jumlah kepala keluarga sebanyak 3.430 orang. Wilayah Desa Stiling terbagi menjadi 16 wilayah dusun dan 57 rukun tetangga. Potensi sumber daya alam di Desa Stiling. Desa Stiling memiliki wilayah dengan kondisi geografi tanah, pertanian, dan perkebunan. Hasil buah-buahan yang didapatkan dari hasil perkebunan biasanya langsung dijual kepada pengepul, yang nantinya akan didistribusikan ke pasar ataupun penjual dapat menjual langsung kepada konsumen. KKN kami ini bertemakan desapreneur. Kami melihat beberapa potensi Desa Stiling yang dapat dikembangkan, yakni berupa produk olahan selai dari buah jeruk dan buah pepaya, sehingga akan menambah nilai jual dari buah jeruk dan buah pepaya tersebut. Selanjutnya, metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan ada 3, yaitu rencana pelaksanaan, proses produksi, serta pelaksanaan. Rencana pelaksanaan yaitu ada 4 poin, yaitu produk, place atau lokasi dan distribusi, lalu price atau harga dan promotion. Yang kedua proses produksi, yaitu bahan-bahan yang diperlukan, peralatan produksi, tempat produksi. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biaya yang kami butuhkan yaitu program ini membutuhkan dana sebanyak 10.292.000. Rincian rencana anggarannya sebagai berikut bisa dapat kita lihat di PPT yang telah kami tampilkan. Selanjutnya jadwal kegiatan, ada 13 kegiatan
yang kami lakukan, yaitu pelepasan dilakukan di pekan pertama, survei dilakukan pekan pertama, lalu persiapan alat dan bahan dilakukan pekan pertama dan kedua, lalu piket kantor desa dilakukan pekan pertama sampai pekan ke-6, lalu Taman Pendidikan Quran dari pekan pertama sampai pekan ke-6, gerakan Jumat bersih dari pekan ke-1 sampai pekan ke-6, gerakan Rumah Cerdas pekan ke-1 sampai pekan ke-6, sosialisasi pembuatan produk pekan ketiga, pelatihan pembuatan produk pekan ketiga, pelatihan pengemasan produk pekan ketiga, pemasaran dan promosi produk serta pelatihan SPP PIRT dilakukan pekan keempat sampai pekan kelima. Lalu ada evaluasi usaha dan penulisan laporan akhir dilakukan pekan ke-6, dan terakhir adalah penarikan dilakukan pekan ke-7. Selanjutnya, pelaksanaan program. Pelaksanaan program kami ada 2 program kerja, yaitu program kerja utama dan program kerja tambahan. Yang pertama, program kerja utama yaitu pembuatan selai jeruk dan selai pepaya. Selai atau selai merupakan salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan dimasak hingga kental atau berbentuk setengah padat. Pembuatan selai dari buah jeruk dan pepaya bertujuan untuk mengoptimalkan pengolahan buah jeruk dan buah pepaya menjadi produk olahan guna menambah nilai jual dari buah jeruk dan buah pepaya. Dalam mengerjakan program utama membuat selai jeruk dan selai pepaya, kendala yang dihadapi antara lain buah jeruk dan buah pepaya masih banyak yang belum matang. Selain itu cukup sulit untuk menghilangkan rasa pahit di selai jeruk. Lalu selanjutnya program kerja tambahan. Kami ada 3 poin dari program kerja tambahan kami, yaitu Taman Pendidikan Quran atau TPQ, yang kedua Rumah Belajar, yang ketiga Jumat Bersih. Selanjutnya, pencapaian program kerja kami. Dari program kerja utama kami ada 4 program kerja, yaitu sosialisasi produk selai jeruk dan selai pepaya dengan indikator 100%. Dengan waktu pelaksanaannya itu Sabtu, dimulai dari hari Sabtu tanggal 8 Januari sampai 22 Januari 2022. Tempat pelaksananya itu ada 4 dusun, yaitu Dusun Setiling 3, Dusun Setiling 1, Dusun Gunung Pomak, dan Dusun Gunung Bakul. Keterangannya telah terlaksana. Program yang kedua yaitu pelatihan pembuatan produk selai jeruk dan selai pepaya dengan indikator pencapaian 100%. Waktu pelaksananya itu Jumat dan Sabtu tanggal 21 sampai 22 Januari 2022. Tempat pelaksanaannya itu sama dengan sosialisasinya itu, yaitu Dusun Setiling 3, Dusun Setiling 1, Dusun Gunung Pomak, dan Dusun Gunung Makul. Keterangan telah terlaksana. Yang ketiga yaitu launching produk selai jeruk dan selai pepaya. Selai pepaya dengan indikator pencapaian yaitu 100%. Waktu pelaksanaannya itu Selasa 2 Februari 2022. Tempat pelaksananya itu Dusun Setiling 3 dengan keterangan terlaksana. Lalu sosialisasi dan pelatihan pembuatan PIRT dengan indikator pencapaian 100%. Waktu pelaksananya Selasa 2 Februari 2022. Dusun Setiling 3, keterangan telah terlaksana. Total persentase keberhasilan produk selai jeruk dan selai pepaya yaitu 100%. Lalu program kerja tambahan kami yaitu 4 poin, yaitu ada Jumat Bersih dengan indikator pencapaian 75%. Waktu pelaksananya itu setiap Jumat 7 Januari sampai 7 Februari 2022. Tempat pelaksananya itu Dusun Setiling 3, keterangan telah terlaksana. Lalu yang kedua, Setiling menginspirasi dengan indikator pencapaian 100%. Waktu pelaksananya itu Minggu 9 Januari 2022. Tempat pelaksananya itu di kantor desa Setiling, keterangan telah terlaksana. Yang ketiga, literasi dan numerasi dengan indikator pencapaian 100%. Waktu pelaksananya itu setiap Senin sampai Jumat 6 Januari sampai 10 Februari 2022. Tempat pelaksananya itu di Posko KKN, keterangannya itu telah terlaksana. Yang terakhir, Taman Pendidikan Al-Quran dengan indikator pencapaian 100%. Waktu pelaksananya itu Rabu 5 Januari 2022 sampai 9 Februari 2022. Tempat pelaksananya itu Dusun Setiling 3, Dusun Setiling 1, dan Dusun Gunung Pomak. Dengan keterangannya telah terlaksana. Total persentase keberhasilan program kerja tambahan kami yaitu 96,87%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulannya itu ada 2 poin, yaitu yang poin pertama, produk selai jeruk dan selai pepaya yang dihasilkan diberi nama sejuk dan sepaya. Adapun jeruk dan pepaya yang digunakan merupakan jeruk dan pepaya yang diproduksi langsung di Desa Stiling, yaitu jenis jeruk Lumajang dan pepaya California. Yang kedua, pengolahan buah jeruk dan pepaya menjadikan selai selai ditujukan agar buah jeruk dan pepaya tersebut dapat memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding dengan dijual secara langsung. Lalu rekomendasi dari kelompok KKN kami untuk produk ini dapat dikembangkan serta dilanjutkan prosedur perizinan produksi sejuk dan sepaya agar dapat dijual di berbagai outlet pemasaran. Rekomendasi kami yang kedua yaitu pengadaan atau penggunaan alat yang steril dan khusus untuk membuat selai saja. Dikarenakan saat kami KKN di sana itu kami masih menggunakan alat atau alat yang digunakan untuk bahan-bahan atau penggunaan lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dalam hal kemasan sehingga dapat menekan biaya produksi. Dan yang keempat, selain melalui media sosial, media pemasaran selai juga dapat dilakukan dengan penitipan di toko oleh-oleh setelah mempunyai izin edar atau ya, izin di label kemasan. Selanjutnya, adapun produk yang telah kami buat seperti ini, yaitu selai jeruk dengan tagline sejuk, serta selai pepaya dengan tagline sepaya. Sekian presentasi dari seminar hasil KKN kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.